Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing tips menabung logam mulia untuk pemula. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak tipsnya di video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, tips menabung logam mulia untuk pemula yaitu pilih produk logam mulia yang resmi. Nah, teman-teman bisa beli logam mulia dengan merek Antam atau UBS ya, itu udah resmi. Nah, kenapa kayak gitu? Biasanya kalau yang resmi bakal lebih gampang nanti kalau ngejualnya. Insya Allah akan diterima ya, mau dijual di toko emas manapun atau di Pegadaian. Nah, kemudian di mana sih beli logam mulia? Teman-teman bisa beli di Galeri Antam, di Pegadaian, di Bank Syariah, atau di toko emas. Nah, aku pribadi biasanya beli di toko emas. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen beli di toko emas, tapi malah nggak ada di pajangannya, langsung aja tanya ke karyawannya, biasanya ada ya. Jadi intinya silahkan teman-teman menabung logam mulia dan membeli produk logam mulia yang resmi ya. Kemudian yang kedua, tips menabung logam mulia untuk pemula yaitu mulai dari nominal kecil. Nah, jadi teman-teman jangan langsung berambisi pengen nabung untuk membeli logam mulia dengan geraman yang cukup besar ya. Karena takutnya apa? Takutnya nanti teman-teman malah jenuh di prosesnya. Gak apa-apa, sedikit demi sedikit, yang penting rutin. Misalkan bulan ini nabung untuk membeli logam mulia setengah gram, atau mungkin 2 bulan lah nabung untuk membeli logam mulia setengah gram, kayak gitu nggak apa-apa ya. Tapi Ri, kalau beli geraman kecil kehitung mahal, memang benar. Kalau beli geraman kecil kehitung mahal. Sebenarnya bukan mahal sih, kalau kita beli dengan geraman yang cukup besar, itu kehitung lebih murah kayak gitu ya. Nah, tapi kan kelebihan kalau kita beli geraman yang kecil, nanti kalau saat kita perlu ya, 3 tahun kemudian misalkan perlu uang tapi nggak terlalu besar dan mengharuskan kita menjual logam mulia, kan enak ya. Kalau misalkan kita punya logam mulia yang 10 gram, cuma satu pieces kayak gitu, kita cuma butuh uang misalkan 2 juta, 3 juta, kan ngejual semuanya berasa gimana kayak gitu ya, terlalu banyak. Nah, kalau kita punya logam mulia dengan geraman yang tidak terlalu besar, setengah gram, 1 gram, nanti kita bisa menjual seperlunya. Sehingga kita masih punya tabungan logam mulia kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tips menabung logam mulia untuk pemula yaitu selain menabung logam mulia, menabung uang juga. Nah, kenapa kayak gini? Karena kita gak akan pernah lepas dari yang namanya pengeluaran dadakan. Pasti akan selalu ada. Sementara kalau menabung logam mulia itu untuk jangka panjang ya, minimal 3 tahun. Gak bisa ya kalau kita baru beli langsung dijual. Bisa sih bisa, cuman ke kitanya malah rugi. Karena harga pas kita beli sama harga pas kita ngejual itu beda ya. Jadi ada yang sebut dengan harga buyback. Harga toko emas atau mungkin Pegadaian ngebeli lagi ke kita. Kayak gitu ya. Misalkan kita beli 2 juta rupiah per gram. Nah, kalau kita ngejual kembali pasti harganya di bawah 2 juta rupiah. Nah, itu kan rugi ya. Makanya kalau menabung logam mulia itu jangan terlalu terlalu besar kayak gitu ya, terlalu berambisi. Dibagi dua aja kalau punya uang. Misalkan 50% untuk menabung berupa uang, 50% lagi menabung untuk membeli logam mulia. Insya Allah dengan seperti itu, kalau teman-teman ada pengeluaran dadakan, gak mesti ngejual logam mulia karena masih ada tabungan yang berupa uang itu. Kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, tips menabung logam mulia untuk pemula yaitu perhatikan tempat penyimpanan. Nah, silahkan ya teman-teman, kalau nyimpan logam mulia ya berupa fisik kayak gini, simpan baik-baik di rumah ya. Jadi teman-teman bikin tempat rahasia kayak gitu ya, atau berangkas lah kayak gitu di rumah. Usahakan tempatnya tersembunyi dan aman ya, jangan banyak rayap, jangan banyak serangga, karena kemasannya jangan sampai rusak. Nanti kalau misalkan kemasannya sampai rusak, apalagi ininya sampai copot, biasanya nanti akan berpengaruh pada harga ya pas nanti kita jual. Makanya simpan baik-baik logam mulia, simpan dengan aman, simpan dengan rapih, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak juga, kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, tips menabung logam mulia untuk pemula yaitu jangan mudah panik saat harga turun. Nah, kalau misalkan harga emas lagi turun,
tenang aja ya, jangan panik, jangan langsung berpikiran untuk menjual karena udah biasa harga emas itu fluktuatif, naik turun. Tapi tetap kalau dalam jangka waktu yang panjang harganya cenderung naik. Maka dari itu menabung logam mulia nggak bisa untuk jangka pendek ya, setahun, 2 tahun, atau malah sebulan, 2 bulan, enggak. Minimalnya 3 tahun, 5 tahun ke sana baru bakalan kerasa manfaatnya ya, bakalan kerasa selisihnya, keuntungannya seperti itu. Maka bisa disimpulkan menabung logam mulia itu harus uang adem. Dan kata aku tadi, jangan semuanya disimpan di logam mulia. Usahakan kita punya tabungan uang juga. Apabila ada pengeluaran dadakan, kita punya tabungan uang yang bisa dipergunakan. Sehingga logam mulianya aman ya, nggak dikit-dikit dijual kayak gitu. Baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips menabung logam mulia untuk pemula. Yang pertama, pilih produk logam mulia yang resmi. Kemudian yang kedua, mulai dari nominal kecil. Yang ketiga, selain menabung logam mulia, menabung uang juga. Yang keempat, perhatikan tempat penyimpanan. Dan yang kelima, jangan mudah panik saat harga turun. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Keterima alhamdulillah, nggak apa-apa. Tiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing. Kita saling menghargai aja ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.